Halo semua, balik lagi bersama aku Gary. Di episode Jumat Horor kali ini, aku akan membahas tentang alas mantingan. Alas mantingan ini kedengaran hampir sama ya seperti alas roban, karena alas itu sendiri artinya adalah kawasan hutan. Namun alas mantingan dengan alas roban ini berbeda, yang mana alas roban itu terdapat di Kabupaten Batang, sedangkan alas mantingan ini terdapat di Kabupaten Sragen. Meskipun itu sama-sama di Provinsi Jawa Tengah, namun itu tempat yang berbeda ya. Posisinya pun agak jauh, sekitar 200 kilometeran. Namun tempat ini memiliki suatu persamaan, yaitu tempat ini terkenal akan hal-hal mistis yang terdapat di dalamnya. Aku juga baru dengar tentang alas mantingan ini, jadi aku riset. Jadinya aku tertarik untuk membahas tentang alas mantingan ini karena ya kejadian mistis di sana cukup menarik untuk kita bahas. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita bangun channel ini bersama-sama untuk menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Dan itu juga merupakan suatu bentuk dukungan dari kalian supaya aku terus membuat karya di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita tentang alas mantingan. Let's hear the story. Alas Mantingan. Alas Mantingan sendiri merupakan kawasan hutan yang terdapat di jalur Mantingan dan Ngawi di selatan Pulau Jawa. Jalur ini dikenal cukup ekstrem karena kondisi jalan yang tidak baik. Di jalur ini banyak sekali jalur-jalur tikungan, dan sama seperti alas roban, jalur ini minim akan pencahayaan. Jadi tak heran di jalan ini banyak sekali menelan korban jiwa, baik itu kecelakaan ringan maupun sampai kecelakaan berat. Yang mana salah satu korban di jalur Alas Mantingan ini adalah aktor senior Sophan Sophian. Aku turut berduka cita atas kematian beliau. Dia merupakan artis senior dan politisi yang disegani. Al-Fatihah untuk beliau. Selain kondisi jalan yang dikenal cukup ekstrem, Alas Mantingan ini juga dikenal karena hal-hal mistis yang terdapat di dalamnya. Yang mana Alas Mantingan ini dipercaya sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha. Yang mana nama Alas Mantingan ini seringkali disebut dalam kitab Babat Tanah Jawa. Menurut kisah yang beredar, Alas Mantingan sendiri menjadi medan pertempuran antara pasukan Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Raden Patah dari Kesultanan Demak. Yang mana seperti dikisahkan bahwa pasukan dari Raja Brawijaya V ini mengalami kekalahan atas pasukan Raden Patah dari Kesultanan Demak, dikarenakan pasukan Raden Brawijaya V ini kalah jumlah dari pasukannya Raden Patah ini, yang mana dipikirkan pada waktu itu jumlah dari pasukan Raden Patah itu sendiri berjumlah lebih dari 1000 orang. Karena banyak pasukan dari Raja Brawijaya V yang gugur di sini, maka banyak sekali residual energi atau arwah penasaran yang terdapat di Alas Mantingan ini. Jadi tak jarang arwah penasaran itu menampakkan diri kepada pengemudi yang melintasi jalur tersebut. Ini adalah kumpulan cerita horor yang terjadi di Alas Mantingan yang aku rangkum dari beberapa website yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita mulai cerita horornya. Cerita pertamanya adalah teror pasukan berhantu. Cerita ini dimulai dari seorang pengemudi yang akan menuju Ngawi dari Jogja mengendarai mobil barunya. Meskipun mobil ini adalah mobil baru, namun ketika mobil ini sampai di Alas Mantingan, mobil ini mengalami mogok. Mobil baru kok mogok? Kondisi jalan yang sepi makin mencekam seiring dengan datangnya kabut, yang mana suasana tersebut bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Ketika si pengemudi ini mencoba untuk memperbaiki mobilnya, kan dibuka kap mobil itu. Ketika dia membuka kap mobil itu, dia melihat ke arah kanan kiri. Di arah kanan kirinya itu kan hutan. Dia mulai memperhatikan area hutan tersebut, kok seperti ada yang bergerak. Semakin ia perhatikan, ternyata yang ia lihat itu seperti ada segerombolan yang datang menghampirinya. Semakin lama semakin jelas gerombolan ini adalah gerombolan apa. Ternyata gerombolan ini adalah gerombolan pasukan prajurit. Kenapa ia bisa mengetahui bahwa itu adalah gerombolan pasukan prajurit? Karena gerombolan itu memang setelannya itu setelan prajurit. Ada yang masih pakai baju ala-ala perang itu. Hantunya itu juga nggak utuh. Ada yang tertusuk panah, ada yang lengannya putus, badannya hancur, ada yang jalannya ngesot. Bahkan si pengemudi itu bilang bahwa dia melihat ada juga hantu yang berjalan sambil menenteng kepalanya sendiri. Jadi melihat pemandangan tersebut, langsung dia terduduk lemas di situ. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membaca ayat kursi. Namun alhamdulillah kondisi tersebut nggak berlangsung lama. Seiring dengan menghilangnya kabut di area tersebut, seiring itu pula lah menghilang gerombolan pasukan berhantu tersebut. Ketika gerombolan pasukan berhantu itu hilang, kabut itu hilang, seketika mobil ini hidup. Ini mobil benar-benar nggak tahu diri. Dia mau ngeprank nih si pemiliknya. Jadi dia tanpa pikir panjang tutup kap mobilnya itu, dia langsung masuk dalam mobil dan cabut dari sana. Alhamdulillah dia selamat, gak terjadi apa-apa di sana. Ya cuma diganggu aja. Cerita kedua adalah
adalah bus berhantu. Nah, cerita ini dipercaya terjadi pada akhir 1990 sampai awal tahun 2000-an, yang mana masyarakat sekitar yang melintasi jalur alas Mantingan ini ketika malam hari seringkali melihat bus putih polos yang berisikan pocong dan sebagainya. Jadi penumpang dari bus ini ya makhluk-makhluk gaib. Bus ini seringkali dijumpai ketika kita melewati alas Mantingan pada malam hari, yang mana keadaan jalan itu sepi sekali. Bus itu bakal datang dari arah berlawanan kendaraan kita. Jadi dia itu kayak sengaja banget loh supaya kita berpapasan dengan dia, nggak ada diiringan kayak gini. Bus ini seringkali menampakkan diri ketika malam Selasa dan Jumat Kliwon. Kok jadwal munculnya sama banget kayak jadwal tayang aku nggak ada sangkut pautnya ya sama bus ini ya. Benar-benar itu bukan aku yang bawa mobilnya, aku sih bawa YouTube ini. Konon kabarnya bus ini dipercaya merupakan arwah penasaran dari rombongan bus yang mengalami kecelakaan di alas Mantingan tersebut. Jadi mereka mengalami kecelakaan di alas Mantingan dan meninggal di tempat, lalu arwahnya penasaran di area sana. Cerita ketiga adalah diikuti bola api. Kejadian ini dialami oleh 3 orang yang sedang menuju Kediri, Jawa Timur, yang mana ketika mereka sedang melewati jalur alas Mantingan ini, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 malam. Semua terlihat normal sampai pada akhirnya ketika si sopir sedang membawa mobil itu, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat terang di belakang mobil mereka. Karena kaca mobilnya gelap, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas dari arah spion, sehingga dia meminta kepada kedua penumpang yang berada di belakang itu untuk melihat ke arah belakang. Ada apa sih yang di belakang itu? Kok terang banget? Si penumpang pertama mengira bahwa itu adalah begal yang mencoba untuk mengejar mereka. Jadi makin dipacu mobilnya itu. Namun ketika dipacu, kecepatan cahaya terang ini konstan banget, benar-benar diikutin banget mereka, dipepetin terus lah. Jadi kedua penumpang ini mencoba melihat cahaya tersebut, tapi karena kaca mobil itu gelap banget, jadi mereka tetap nggak jelas melihatnya. Jadi si sopir itu memberanikan diri untuk menurunkan kaca mobilnya. Ketika diturunkan kaca mobilnya itu, dilihat dari arah spion, tetap aja seperti bola api. Tapi si sopir itu masih percaya bahwa itu adalah sebuah motor yang sedang mengikuti mereka. Jadi dia meminta kepada kedua penumpang yang di belakang ini untuk membuka kaca mereka dan melihat langsung si sumber cahaya itu, yang cahaya terang tadi. Ketika dibukanya jendela tersebut, tiba-tiba cahaya yang di belakang itu langsung berbelok ke arah kiri mobil, yang mana jarak antara bola api itu 2-3 meter dari arah mobil tersebut. Jadi terlihat jelas cahaya tersebut bukan dari lampu motor, namun dari bola api. Jadi mereka itu dipepetan terus sama bola api ini, kayak dikejar-kejaran terus. Ini sama halnya seperti kejadian yang terjadi sama Andri yang diceritakan di kumpulan cerita horor yang terjadi di Alas Roban. Kalian bisa nonton videonya di pojok kanan atas ini ya, di sini ya. Klik aja. Sama halnya seperti Andri itu, dia juga dipepetin. Kan posisi jalur alas Mantingan itu tengahnya jalan, kanan kirinya itu hutan. Nah, posisi mobil itu di jalan, sedangkan si bola api itu berada di antara hutan-hutan di pinggir jalan itu. Jadi dia melewati pepohonan itu sambil mengejar mobil ini. Jadi mereka sambil berdoa lah semoga bola api ini segera pergi menjauh dari mobil mereka. Alhamdulillah sesampainya di tikungan, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah mobil berpapasan sama mereka. Nah, ketika berpapasan itu pula lah bola api ini ketakutan, jadi dia langsung pergi menjauh dari mobil tersebut, pergi menuju arah hutan dalam. Ini kata si pengemudi itu benar-benar mengerikan lah suasana pada saat itu, seperti mereka sedang disantet atau dikejar sesuatu lah. Cerita keempat atau cerita terakhir adalah penampakan bayangan hitam. Salah satu ruas jalan di alas Mantingan yang terkenal akan keangkerannya adalah Jembatan Sidowaya. Konon katanya di sana terdapat sesosok bayangan hitam yang besar, yang mana bayangan hitam tersebut menunggui area Jembatan Sidowaya itu. Bayangan hitam ini sendiri seringkali menampakkan dirinya ketika pengemudi sedang melintasi jembatan tersebut, yang mana keadaan jalan tersebut sangat gelap. Kemunculan bayangan hitam ini sendiri kerap kali dikaitkan dengan kecelakaan tunggal yang terjadi kepada pengemudi ketika melewati jalur jembatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyarankan kepada pengemudi untuk selalu berdoa dan membunyikan klakson ketika ingin melintasi jalur tersebut. Nah, segini aja teman-teman yang bisa aku ceritain. Bagaimana menurut kalian? Apakah alas Mantingan ini lebih horor daripada alas Roban, atau tetap alas Roban yang paling horor menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian mendapatkan pemberitahuan ketika aku upload video terbaru di channel ini. Follow juga sosial media aku di @noviangary, baik itu Twitter atau Instagram. Kalian bisa DM aku kasus atau cerita horor yang akan aku bahas di Jumat Horor atau di Selasa Cast. Sekian dulu dari aku, Gary. Sampai jumpa di episode Jumat Horor berikutnya.